Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu. Tante, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti juga luar biasa. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita Sekolah Minggu ya. Tapi sebelumnya apa, Tante? Kita harus berdoa. Semuanya lancar. Adik-adik siap? Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Let's go Kristus. Siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ya. Oke, siap. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Tante, hari ini bersukaria? Tentu saja. Hari ini sukacita? Pasti. Amin. Karena dengan sukacita hati kita akan lebih sukacita lagi. pastinya Tante ya. Jangan Iya. bersedih. Karena dengan bersedih nanti badan kita jadi sakit Tuh, ya. kalau sukacita kita bisa kuat Tante. Ya. Tante ingat Seperti nggak? kita ya. Yang itu loh Tante, yang sukacita kekuatan sukacita. Ayo Tante kasih apa-apa yuk. Bagaimana? Iya. Oke deh, kalau gitu kita nyanyi aja dah. Oke. Daripada kita nggak bisa lihat adik-adik. Iya. Sukacita kekuatan nggak Iya, bisa. kita nggak bisa dengar tuh ya. Iya. Kita nyanyi aja ya. Iya. Oke. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukan
kalau mau kita hidupnya jadi bermanfaat, kita harus senantiasa gandul gusi, Tante. Apa itu? Gandul gusi itu melekat kepada Tuhan ya. Ibaratnya kalau di pohon ya, pohon kan ada ranting-rantingnya ya. Kalau Tuhan Yesus itu batangnya yang besar itu ya, anak-anak kita semua itu jadi ranting-rantingnya yang kecil. Oh gitu, Tante. Oh maksudnya itu. Gitu Tantenya ingat lagu sekolah minggu, Yesus pokok kitalah caranya. Lagu lama sekali itu, Tante. Iya, yang kayak apa ya, Tante? Coba diinget-inget. Iya, inget Tante. Kaget. Yesus pokok dan kita caranya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan, ku cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, ku cinta Dia. Yesus pokok. Dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan adik-adik ya. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita akan berbuah. Amin. Ya. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Siapkan hatinya. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan kami sangat bersuka cita karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Sekarang waktunya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa melekat kepada Tuhan. Kami mau bertumbuh subur, kami mau berbuah lebat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dan guru kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erlin. Sudah siap belum dengerin firman Tuhan? Ayo disiapkan dulu. Alkitabnya sudah diambil belum? Ayo diambil dulu. Oke. Terus alat tulisnya, ada buku, ada pena, supaya bisa mencatat. Sudah? Ayo diambil dulu. Sudah? Kalau sudah, duduk yang manis. Tadi kan kita sudah berdoa. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang beberapa hari ini libur? Pasti semua libur kan? Nah, libur apa sih adik-adik? Hari Kamis kemarin kita memperingati apa? Oh iya, Hari Raya Idul Fitri untuk saudara-saudara kita. Ada lagi. Ayo, apa ayo? Siapa yang tahu? Betul, kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kakak mau bercerita ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kakak mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang perjalanan Tuhan Yesus? Pertama, saat Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Terus, apalagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Itu tuh apa? Betul. Tuhan Yesus dibaptis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, apalagi? Ada yang tahu? Oke, Tuhan Yesus mencari murid-muridnya. Nah, perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberitakan Injil kepada orang-orang, mengalami banyak suka dan duka. Nah, yang paling menyedihkan buat Tuhan Yesus apa ayo? Betul. Saat salah satu dari murid kesayangannya, murid yang dikasihi Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa yang tahu namanya? Siapa? Betul, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Nah, sejak saat itu Tuhan Yesus mengalami apa? Tuhan Yesus ditangkap. Habis itu Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung. Habis itu Tuhan Yesus dibawa lagi ke hadapan Pilatus. Habis itu, Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dipukuli, Tuhan Yesus dihina, apalagi ditusuk, dan yang paling sangat menyedihkan, Tuhan Yesus disalib. Sedih nggak sih adik-adik? Saat kita mengasihi orang, tapi ternyata orang-orang itu membalas hal yang buruk kepada kita. Tuhan Yesus harus disalib, dihina, dicambuk, dipukul, diludahi. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu untuk apa adik-adik? Untuk kita semua. Untuk kakak, untuk kalian, untuk menebus dosa kita. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, apakah Tuhan Yesus mati selamanya? Tidak. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, habis gitu, setelah sudah bangkit, terus dadah. Tidak, adik-adik. Selama 40 hari
Tuhan masih ada di dalam dunia. Ngapain ya? Kan sudah bangkit. Tuh orang-orang tuh udah jahat loh. Sudah cambukin Tuhan Yesus, sudah hina Tuhan Yesus, olok-olok. Sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Terus kenapa kok Tuhan Yesus betah sekali? Kok sampai 40 hari ada di dunia? Karena Tuhan Yesus masih memiliki misi. Dia mau membangkitkan iman murid-muridnya. Dalam 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Banyak hal yang Tuhan Yesus telah alami. Sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi semua itu adalah suatu kejadian yang tidak begitu saja terjadi. Itu ada dalam rencana Allah untuk semua umat manusia. Nah, tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga apa, ayo? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa ya? Apa? Oke. Pertama, maksud kehadiran. Maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu apa? Mendamaikan Allah dengan manusia. Loh, mendamaikan Allah dengan manusia. Apa ya yang dimaksud? Ingat enggak kisah Adam dan Hawa? Di mana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa tidak mematuhi perintah Tuhan. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam dosa dan membuat Tuhan marah sama Adam dan Hawa dan merusak hubungan Allah dengan manusia. Namun dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuktikan apa? Tuhan mengampuni dosa kita melalui penebusan yang kudus, yaitu dengan darah Tuhan Yesus saat mati di kayu salib. Nah, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah menyatakan bahwa apa? Allah telah berdamai dengan manusia. Itu yang pertama. Dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa sih? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah, tempat yang kekal untuk kita semua umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya? Angkat tangan. Kakak tidak lihat, kakak nggak bisa lihat. Tapi Tuhan lihat setiap hati kalian. Tuhan menilik setiap hati kalian. Apa kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian? Kalian sendiri yang tahu. Nah, Tuhan pergi ke tempat yang kekal itu, menyediakan tempat yang indah bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, siapa di sini yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau masuk surga. Bagaimana dengan kita? Kembali lagi, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Nah, itu pertanyaannya yang perlu kalian jawab sendiri ya. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Apakah Tuhan Yesus naik ke surga sudah pergi celing naik ke surga begitu saja? Tidak, adik-adik. Coba kita buka di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Tapi kakak akan baca dari ayat 16 ya, supaya lengkap. Sudah belum? Sudah ketemu?
Oke. Disimak di Alkitabnya masing-masing, kakak akan bacakan buat kalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa tugasnya kita? Kakak ulang lagi ya, di ayat yang 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sebelum Tuhan pergi, Tuhan memberi tugas supaya apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tapi loh Kak, aku kan masih kecil. Aku nggak tahu apa-apa. Bagaimana aku kok bisa menjadikan bangsa menjadi muridnya Tuhan? Bisa dari hal yang paling kecil. Contohnya, ayo di rumah saat ini Mama suruh kalian untuk apa? Nyapu. Nah, misalnya ya, siapa di sini yang suka disuruh nyapu sama Mama? Pasti banyak. Nah, kalian apa? Menurut pergi melakukan apa yang Mama suruh, tapi tidak dengan aduh Mama ini loh waktunya aku main game kok aku disuruh nyapu. Tidak dengan seperti itu, tapi kita melakukannya dengan hati yang tulus, dengan apa? Semangat sapu rumah. Terus apa lagi? Di sekolah ada temennya yang butuh pena, misalnya nih ya, penanya temennya habis tintanya, bilang, "Boleh ndak aku pinjem penamu? Penaku habis." Enak aja, beli sendiri. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau kita cuma punya satu, ya bilang, "Maaf, penaku cuma satu." Tapi kalau kita mempunyai lebih dari satu, kenapa enggak sih kalau kita membantu teman? Ya. Terus contoh lagi, misalnya di tetangga. Pasti semuanya punya tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, di keliling kita kan banyak tetangga kita. Nah, kalau ketemu, "Selamat pagi Pak, selamat siang Oma." Nah, menyapa. Jangan kalau ketemu orang, "Anak siapa itu?" Malu dong ya. Orang-orang bisa melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita dengan sikap kita, dengan kata-kata kita. Itu adalah cara kita bersaksi kepada orang tentang Tuhan Yesus. "Wow, ini loh anaknya Bapak itu. Oh, itu kan orang Kristen. Wah, orang Kristen tuh ramah-ramah ya, baik-baik, patuh." Itu bisa terlihat apa? Dari sikap kita. Oke? Nah, yang keempat nih, apa nih? Yang terakhir. Masa Tuhan Yogi, "Kamu pergi yo, sana, jadikan bangsa muridku." Tapi apa? Tuhan lepas tangan, begitu naik pergi ke surga? Begitu saja? Tidak, adik-adik. Tidak. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul 1. Sudah? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai ke 11. Sudah ketemu belum? Oke. Disimak Alkitabnya, kakak akan bacakan untuk kalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Apa di situ dibilang? Apa? Ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tuhan menjanjikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak pergi begitu saja naik ke surga, mengutus murid-muridnya untuk menjadikan bangsa menjadi muridnya. Tapi Tuhan menyertai mereka dengan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Derek tahu nggak yang dimaksud dengan kehidupan orang percaya? Orang-orang percaya yang Tuhan berjanji akan menyediakan tempat di surga, tempat yang kekal, yang indah, yang nggak ada susah, nggak ada duka, nggak ada huru hara, nggak ada gempa bumi, tempat yang indah dan nyaman. Tapi hanya orang-orang percaya yang hanya bisa datang ke sana. Tahu nggak orang-orang percaya itu apa? Orang-orang yang hidupnya sudah menang atas dosa. Kakak, adik-adik, kira-kira sudah menjadi orang percaya belum? Seperti kakak bilang, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang bebas. Tinggal kita menetapkan hati kita menjadi apakah mau menjadi orang percaya atau tidak. Nah, yang kedua, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita di sana. Surga tadi yang kakak bilang tempatnya indah, cantik. Wah, apalagi bebas dari huru hara. Apa? Ya wes itulah. Bebas, gak ada gempa bumi. Ada yang kemarin kayak goyang-goyang itu. Tempatnya indah. Gak ada kesedihan, gak ada duka. Happy dan kekal. Untuk kita, orang-orang yang percaya. Itu adalah tujuan Tuhan naik ke surga. Yang pertama apa tadi? Yang pertama yaitu apa? Memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua yaitu menyediakan tempat yang kekal bagi umatnya yang apa? Orang-orang yang percaya. Yang ketiga, Tuhan mau supaya sebelum kita berangkat pergi ke surga, ya Pak, menjadikan semua murid bangsa, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita. Kita bisa membuktikan itu. Nah, dan yang keempat, jadi apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri dalam melakukan tugas kita. Saat Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan Roh penolong untuk kita semua. Mari kita membuka hati kita merenungi firman Tuhan ini. Apakah aku sudah menjadi orang yang percaya?
Oke. Sekarang Alkitabnya ditutup, bukunya ditutup, taruh, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya kami bisa menilik setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sudah membuka hati kami Tuhan dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat? Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Melalui kata-kata kami, melalui sikap kami Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat memberitakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga mau Tuhan belajar Tuhan untuk hidup di dalam Engkau ya Bapa. Saat nanti kami dewasa Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti murid-murid-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan studi kami, kehidupan kami, orang tua kami, dan juga apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Dadah. Dadah. God bless you.